anak gua malah ngomong tadi ngelihat kayak apa ya, Sosok putih-putih ya di pohon mangga. Nah, dan istri gue juga lihat. Oh gitu. Iya, istri gua Gokil ya. lihat. Iya. Dia lagi ngapain, maksudnya hanya cuman bicara itu aja kah? Balik lagi barengan Baks di Balik Kisah. Jadi hari ini tepat berada di sampingnya rumah Pak Cecep, dan gue pengen coba sedikit memberi informasi sama teman-teman bahwa banyak situasi-situasi yang teman-teman mungkin tidak ketahui, tapi ini belum tentu benar adanya. Tapi yang udah dapat gue informasi ini pengen gue sampaikan juga dengan kalian, bahwa rumahnya Pak Cecep itu cuy lumayan cukup bisa dikatakan ada mistisnya cuy. Kok bisa ya? Ya memang dari segi struktur yang saat ini terjadi, mulai dari ya lokit tanaman, pohon, segala macam itu udah lebat, tidak terurus, tidak terawat. Bahkan di bagian belakang ada pohon beringin, di mana pohon beringin itu menjelujur ranting-rantingnya sampai ke bagian musola cuy. Dan di pohon mangga ini terlihat memang banyak hal yang apa ya, kayak hawanya agak sedikit panas sih. Ini menurut gua nggak tahu men, gua nggak mau berspekulasi tinggi, tapi sebagai manusia yang memang suka explore, gua suka juga datang ke tempat-tempat yang terbengkalai. Kalau misalnya melihat situasi yang semeraut, gua merasa kalau memang di situ hawanya nggak enak, itu pasti gue sampaikan dalam video. Nah, jadi ketika gue melangkah pada saat pertama datang ke rumahnya Pak Cecep, pohon mangga ini menjadi sorotan gue sih, untuk kayak merasakan bahwa hangat atau panasnya terjadi di bagian sisi permukaan atau bentuk langkah gue cuy. Nah, kita geser ke samping ini teman-teman. Di sini pun juga lihat deh, ada bagian ranting-ranting pohon beringin yang memang sudah menjelujur juga ke bagian genting ya. Dan ini kalau malam itu seperti terlihat seram sekali cuy. Oh my lord. Dan dalam rumahnya Pak Cecep juga banyak banget patung-patung atau benda-benda klinik cuy. Ya memang gua nggak bisa kasih lihat ke kalian, belum bisa, karena gua belum ada kesempatan untuk intens masuk cuy. Tapi kemungkinan besar nanti gua bakal coba. Kalau ada kesempatan gua memberikan informasi ke kalian apa aja yang ada di dalam secara spesifik, itu pasti bakal gua kasih dalam video ini. Makanya tetap ikutin aja. Nah, di samping itu teman-teman, gue pengen sampaikan bahwa kenapa terlihat kayak ada hal-hal yang ngejanggal di rumahnya Pak Cecep dari segi depan cuy. Karena ada salah satu teman kita, waktu pada saat itu dia membawa anak dan istri cuy. Nah, ini ceritanya kita coba samperin langsung aja ya. Nah, di sini ada Boy nih. Halo, Boy, gue pengen nanya Boy. Jadi waktu pas lagi pertama kali lu datang ke sini, lu bawa istri dan anak. Dan ngomong-ngomong, anak lu minta pulang. Ketika di jalan dia bercerita, lu boleh gak sedikit berbagi informasi sama teman-teman di sini? Nah, jadi ketika pertama kali gua ke rumah Pak Cecep malam-malam waktu itu sekitar jam berapa ya? 8:30 lah, 8:30, dan tiba-tiba anak gua ngajakin pulang. Ketika waktu itu gua nungguin Hendra waktu itu ya. Nungguin Hendra kan waktu itu mau kesini sama Ale. Anak gua tiba-tiba ngajakin pulang. Iya, itu kenapa tuh? Pas lagi di jalan, anak gua malah ngomong tadi ngelihat kayak apa ya, sosok putih-putih ya di pohon mangga. Nah, dan istri gue juga lihat. Oh gitu. Iya, gokil ya. Iya. Dia lagi ngapain, maksudnya hanya cuman bicara itu aja kah? Iya, anak gue cuma cari gitu doang, makanya dia langsung ngajak pulang. Oke.
Oke. Itu kejadian jam berapa, Boy, sekali lagi? Itu di sekitar jam setengah 10 atau jam 10-an. Setengah malam. 10-an. Wah, gila, men. Anjay. Terus respon yang terjadi sama anak lo ketika dia cerita hanya sebatas dia cerita, langsung dia nggak telusuri lagi untuk kayak bicara sama lo. Emang ayah nggak ke situ lagi gitu atau gimana gitu nanya? Ya, dia bilang Nah, kalau gua sama pergi mau mana, mau kesana lagi. Kalau anak gua ajak nggak mau, udah nggak mau dia. Nggak mau ya? Gue yang ngeliat itu. trauma kali ngeliat sesuatu. Iya, udah nggak mau Iya, iya. dia. Ini persis di pohon mangga yang sebelah sini ya, Boy. Iya, Karena waktu itu posisi anak lo duduk di pos itu. pos. Iya. Oh, di pos sama istri di situ. Iya. Jadi langsung ngadep ke pohon mangga ya. Iya, sama anak bayi gue juga waktu itu kan. Oh iya. Tapi alhamdulillah sih Nggak ada apa-apa ya. kan aman-aman aja. Cuma hanya sebatas melihat sesuatu. Ya, kalau sampai ngikutin anak gue ya nyampe rumah gue masukin botol. Ghoster. Iya. Tapi ngomong-ngomong bukan cuma anak lo, Sandi juga punya pengalaman nih. Gue pengen nanya dulu sama Sandi. San, di rumahnya Pak Cecep, lu katanya pernah cerita sama gua ya. Gue pernah mendengar lu melihat sesosok nenek-nenek mukanya hancur banget dan rambutnya ubanan tua. Itu gimana? Coba ceritain sedikit. Jadi itu pas lagi ngonten ya, Ya. nggak sengaja tuh, nggak sengaja itu kerekam, cuman nggak nampak di video. Oke. Iya, nggak nampak di video, anaknya tuh nggak nampak di video. Tapi itu benar-benar Iya. melihat lu sesuatu. Itu jam Ada. berapa? Ya, Di bagian jam berapa itu? jam-jam 9. 9 malam. Nah, pada saat itu lagi ada keramaian tetap ya, Iya. namanya lalu lalang jalan ya. Terus dia nampakin. Nampakin. Itu kira-kira nenek-neneknya lu bisa gambarin nggak perawakannya seperti apa? Ya pasti pakai baju yang lusuh ya, Ya. terus bongkok, Oke. pokoknya panjang, Oke. mukanya agak pucat. Wow, melar. Kok agak serem ya? Dan dia menatap lu gak pas lagi lu melihat dia? Iya. Atau iya? Iya, dia ngeliat, makanya langsung Anjir. berhentiin. What the heck? Oh, sengaja karena dia ngelihat lu, makanya lu pengen videoin gitu. Enggak, gue berhentiin. Oh, lu Maksud berhentiin. tiba-tiba gue berhentiin soalnya itu Oh. musik. Musik Oke, dia ngerasa fine. ke musik. Oh, tapi dampak ketika lu sudah melihat tidak ada apa-apakah atau lu merasa jadi kurang nyaman atau Ya. gimana? Sempet malamnya itu mimpi. Oh, iya? Iya. Lu mimpi apaan anjir? Ya mimpi didatengin nenek-nenek itu. Serius lo? Demi apa lo? Bener itu. Wah, gokil. Waduh. Berarti berdampak ya? Dampak. Oke, itu menurut pandangan lo dan lu karena lu juga melihat gitu ya. Nah kan ada orang tipikal tiga ya. Ada orang yang percaya dengan hal makhluk astral karena mungkin dari kecil sampai sekarang dia diajarin sama orang tuanya atau agama bahwa sesuatu hal yang kayak gitu memang ada. Ada. Lalu tipikal nomor 2 dia kayak skeptical, skeptis di tengah-tengah area abu-abu antara percaya atau tidak. Nah tipikal yang nomor 3 juga ada. Orang yang sama sekali tidak percaya dengan hal yang berkaitan dengan supranatural atau spiritual. Nah biasanya tipikal yang nomor 3 ini San, dia biasanya pakai akal sehat atau logika yang orientasinya ini sains bukan agama, melainkan hidupnya superstition. Tapi menurut pandangan gue dari antara ketiga itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalian bebas memilih mana yang kalian suka, ya kan? Nah tapi kalau dari antara ketiga itu lu pilih yang mana? 1, 2, 3. Dari antara 3 itu Iya. semuanya masuk akal juga sih bang. Oke. Dari antara 1, 2, 3 berarti artinya lu pilih yang pertama. Percaya ya. Percaya. Oke siap, it's okay, nggak jadi masalah karena kan memang Indonesia bisa merdeka aja karena hal mistis gitu kan. Ya. Jadi hal yang kemarin lo lihat itu lo sampaikan ke gua cerita, lalu lo dihadapkan dalam sebuah mimpi. Gokil men. Gua harap sih ya lo bakal ketemu lagi men. Iya, mudah-mudahan. Iya. Gue penasaran tuh. Iya. Tulisan. Apa? Tulisan oh yang ada di dalam rumah. Nah lu boleh berbagi cerita gimana tulisannya, tapi itu masuk dalam record gak sih? Enggak ya, nggak boleh ya karena nggak boleh sama Nggak boleh dibaca. Pak Cecep ya, nggak boleh dibaca gitu ya. Apakah itu sebuah mantra atau amalan kah? Iya, makanya bingung. Dan di pohon itu juga ada energi negatif bang. Yes. Gue ngerasa memang ketika menginjaki langkah lewatin pagar itu hawanya agak sedikit nggak enak. Tapi karena memang iman gue harus dipertegas, harus kuat, jadi hal-hal yang kayak gitu gue anggap biasa aja. Karena memang
semasa gua sebelum jatuh dan bangunnya di sosial, gua udah mulai di horor gitu kan. Jadi udah terbiasa kayaknya. Nah, gua pengen nanya juga nih ke ini San, ke Hendra. Dia punya pengalaman apa nih gitu ya kan? Aduh. Amin. Menurut pandangan lo nih secara spiritual dan mistis, Ya. rumahnya Pak Cecep, gambarannya seperti apa, men? Gambarannya memang mistisnya banyak. Maksudnya kalau goib itu ada. Itu gue percaya. Tapi kalau misalkan gue untuk ngeliat hal kayak gitu sih, jujur aja belum pernah gitu. Oke. Pernah sih waktu SMP, udah lama banget kan. Itu pun juga Itu pun sepintas. sepintas. Iya. Itu kayak putih doang ya kan. Entah itu apa, tapi yang jelas memang sepintas aja. Iya, iya. Itu menurut gue sih itu aja sih. Tapi memang auranya beda. Auranya beda ya. Kalau masuk memang ada hawa-hawa apa kayak panas gitu. Memang beda banget. Kemarin kan lo juga sempat nih Hmm. nyoba bikin futek di area teras lah ya. Ya, teras. Kira-kira ada sesuatu hal yang aneh nggak di sini? Nggak ada sih. Entah dari barang-barang yang ada di sana. Menurut gue biasa aja kalau gue. Standar Iya. aja ya, biasa aja ya. Mungkin gue karena belum pernah masuk ke dalam rumahnya, jadi nggak tahu nih sih dalam rumahnya. Nah. Gitu. Jadi belum bisa membuat kesimpulan tuh. Sekarang gue challenge, Kalau misalkan bagian luar, seandainya Iya, seandainya. Betul. tidak ada orang di rumah, ya kan, dievakuasi lah Pak Cecep. Berarti kan rumah kan otomatis kita tangankan. Terus lu ada punya kesempatan untuk kayak bermalam di sana sendirian. Yes. Berani gak lo? Malam sendirian masih berani gue. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Teman-teman, kita pegang janji dia ya. Iya. Oke. Tapi berapa durasinya? Iya, pokoknya kan bermalam. Artinya Oh. Iya kan? iya. Nginep. Berarti dari malam ke pagi. Itu bermalam namanya. Oh, itu men. di konten gue nanti. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan lo intinya udah bicara di sini ya. Iya. Biar orang bakal ikutin nih. Tapi tergantung. Karena gini, gue nggak bisa ayo. ambil kesimpulan. Iya, iya. Di bagian dalamnya seperti apa? Karena baru melihat. Aduh. Pokoknya gue request di tempat tidurnya. Nanti di tempat tidur. Enggak. Iya. Ayo. Dan pohon beringin aja deh. Nah, tinggal ada patungnya tuh. Kalau kan di musola keranda mayat gimana? Nah, kalau musola berani, Oh, berani. berani. Tapi enggak, gue bicara masalah tentang ini Kalau sih. sini, gue maksudnya gue belum tahu persis di dalamnya karena gini loh, Iya. di Cimelda aja gue nggak tahan sampai sehari. Malah justru biasanya kita kan waktu pada semasa explore malah otomatis sesuatu yang baru itu kita lihat itu lebih menarik kan. Jadi nggak perlu tahu isi di dalam apa, tapi kita telusuri di dalam dengan Oh iya, apa adanya. kalau di explore saya setuju. Oh, tapi kalau untuk bermalam. Kalau untuk bermalam, ini maksudnya apa namanya? Ayo. Jadi ada aura ya. Biar lu merasakan situasi di mana belasan tahun. Nih, gue kan Pak kemarin. Cecep juga Nah, maksud gue kan, gue bikin konten itu kan di Cimelda kemarin di Bandung. Yes. Dan itu gue jujur nggak kuat. Bukan nggak kuat karena gue takut, tapi lebih ke aura kesedihan sih. Iya. Aura kesedihan, jadi bukan aura keseraman menurut gue. Jadi gue tuh Semoga di bayangnya- sini kalau lu aura-aura deh. Iya. bermalam ya. Maksud gue bayangnya tuh gini, gue lagi mikirin Pak Cecep tuh sendirian, ya gelap-gelapan, Iya. nggak ada siapa-siapa, Iya, terus iya. ditemani dengan pepohonan yang begitu rimbun. Bener. Dan itu yang gua sebenarnya- maksud sih bermalamnya arahnya ke sana. Oke. Biar lo bisa merasakan Kalau situasi bagaimana Pak Cecep Kalau kesehariannya. untuk soal goib, gue jamin 100% nggak bakal muncul tuh di kamera gue. Ya iyalah. Penampakan, iya. Ini kan bicara mental, men. Cara yang gua mental, maksud. waduh dalam nih. Nah, itu dia makanya Gue nanti belum tentu kuat asli. nanti kita coba. Tapi- Namanya challenge. Yes. Challenge itu kan tantangan ya. Tapi kita bakal coba teman. Iya, walaupun lo gagal pun juga emang salah. Nggak Kan salah. enggak. Iya, kalau gagal Gitu. memang Ya dicobain memang enggak. sendiri yang Iya, lain deh. iya gitu. Oke deal ya namanya. Oke deh. Dan Bang Baks, Nama tuh? gue penasaran nih, itu ada unggas ya, nggak tahu itu Oke. bebek atau apa di samping itu sampai mati. Iya, didiemin tikus juga, jangan kan Itu di unggas video doang. gua ada. Iya. Ada. Iya, itu bener Yang ya? pertama kali masuk Nah, ini sama Mas ada Eko tuh di- ada. Nah, itu beneran itu mati. Beneran. Entok ya. Tikus pun juga ada, Tikus ada. ular pun juga ada. Cuman buaya yang nggak ada. Buaya doang Buaya nggak nggak ada. Gitu. Oke. Jadi teman-teman semua yang still stay, dari antara kalian semua yang masih menyimak sampai detik ini, ya kita ikutin aja perjalanan di balik kisah teman-teman, sekaligus kisahnya Pak Cecep kita kita kawal terus. Bagaimana nanti kelanjutannya atau keseruannya, pokoknya terus komentar di bawah deskripsi. Enjoy di balik kisah. Salam toleransi, damai sejahtera.
untuk kita semua.